Pernah gak kalian beli action figure, tapi ngerasa ada yang kurang gitu kalau udah dipajang di dalam lemari? Biasanya kalau nggak ditambah pose yang oke, biasanya kita tambah dengan diorama ya. Tapi kalau dengan lemari kayaknya terbatas. Nah, pada video kali ini gua mau share ke kalian DIY versi gua untuk figur Star Wars The Mandalorian gua. Seperti apa? Check it out. Nah, hal pertama yang biasa dilakukan pada saat kalian memulai sebuah diorama adalah ya mengukur. Kalian harus mengukur bahan dan tinggi figur terutama untuk melihat besaran yang akan kalian buat pastinya. Di sini gua punya sebuah styrofoam, cuma styrofoamnya mungkin yang versi bukan yang abang-abang pinggir jalan itu ya. Ini versi yang lebih padat yang harganya 20 ribuan. Dan sudah gua buat sketsa dari tingginya barusan dari figur The Mandalorian. Ini gua bikin kasarnya buat pintunya nanti ya. Nah, gua tes lagi ini buat memastikan lagi agar tidak salah potong. Berikut adalah hasil pemotongannya, tingginya sesuaikan dengan figurnya. Sekali lagi ini pintu kita sudah lubangi. Dan jangan buang sisa-sisa yang seperti ini karena bisa kita gunakan terutama untuk hiasan pinggir ini ya, kayak pilar gitu. Kalau ditatoin kan kayak ada pilar gitu. Nanti kita potong agak miring atasnya seperti sini. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat kayak semacam rongga luar dari pintu tersebut ya. Kalau kalian mau cek silahkan. Biasanya di luar pintu itu ada kayak rangka cuma di luar. Cara membuatnya adalah kita ukur pintu yang telah kita buat. Kita lebihkan mungkin sekitar 1 atau 2 cm agar membentuk bagian luar dari pintu tersebut. Untuk memastikan kalian potong dulu yang panjang tadi menjadi pendek ini biar ukurannya lebih pasti ya. Seperti ini. Dilebihkan 1 sampai 2 cm. Nah, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Ini mungkin masih agak kasar ya, bisa dilihat dari dalamnya ini. Nanti mungkin kita bisa rapihkan memakai solder atau yang panas-panas gitu ya, misalnya kayak pemotong busa hati yang panas. Nanti kita tempelkan juga pilar seperti ini di sebelah kiri dan kanan. Nah, kira-kira seperti ini rangka yang sudah kita buat. Ini sementara gue pakai lem Fox putih aja karena lem styrofoamnya kebenaran lagi habis. Dan gue perkuat dengan tusuk gigi di bagian belakangnya. Buat kalian yang mau modal dikit silahkan beli lem yang namanya ini. Ini bisa didapat di marketplace, harganya sebenarnya 15 sampai 18 ribu, cuma mungkin karena langka ya. Sekarang tuh bisa sampai 35 ribu sampai 40 ribu lumayan harganya. Tapi itu gue jamin bagus banget buat styrofoam, nggak ngerusak styrofoamnya. Kalau kalian pakai lem kayak Ibon gitu, otomatis akan ngerusak styrofoamnya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya seperti yang gue bilang barusan, ini memakai teknik solder ya. Ini memanaskan styrofoam biar dia menjadi halus. Kalian bisa juga memakai pemotong styrofoam cutter agar hasilnya lebih maksimal, lebih rapi. Ini gue liatin sekilas aja caranya gimana. Gue colokin ke listrik dan dia akan memanas. Kira-kira nanti akan tempatkan seperti itu. Ini bawahnya gua pakai serbuk kayu yang lembaran. Mungkin bisa dibeli di toko-toko diorama kayak misalnya Artland yang di Jakarta ya. Nah, ini gue lanjut bikin alas pintunya ya, kayak terasnya gitu. Di pintu biasanya suka ada teras dikit nih. Ini gue pakai dari potongan styrofoam yang tadi kita pakai. Ini ada yang nggak terpakai bekas pintunya, jadi akan gue potong. Tapi akan gue ukur dulu seperti ini. Kira-kira sekitar 3-4 cm keluar, dan ke dalamnya ya
terserah, karena kayaknya gue akan bikin pintunya permanen supaya nggak perlu ada engsel dari dalam. Oke. Selalu gue memastikan ukurannya pas dengan menaruh figurnya di diorama itu, untuk memastikan aja biar nggak nanti kalau sudah jadi salah ukur kan repot ya. Mendingan dari awal kita pajang seperti ini. Kira-kira udah oke. Di bawah oke, di atas oke. Referensinya ini gue pakai dari Mandalorian season pertama di episode awal ya, 1-3 kalau nggak salah. Ini pintunya, mungkin nanti pintunya gue nggak bikin dari styrofoam tapi dari busa hati mungkin. Nah berikutnya ini adalah busa hati yang gue punya kebenaran di rumah, warnanya coklat. Kalau gue lihat di season 1 sih ini sebenarnya pintunya warna merah, cuma ya gue tetap pakai yang coklat aja, yang ada aja. Bisa juga dicat dengan merah kalau kalian ada yang punya cat merah. Ini sebenarnya kalian bisa pakai solder ya untuk membuat semacam garis-garis di pintu gitu. Sebenarnya kan nggak terlalu detail juga, kita dikasih tahu fungsinya untuk garis-garis di tiap pintu itu apa, tapi beginilah bentuknya. Kalian bisa ambil referensi juga sebenarnya dari diorama maker yang lain ya. Misalnya kalian mau lihat di marketplace di Tokopedia, banyak juga orang yang bikin diorama Star Wars gitu ya, istilahnya nyontek lah ya. Tapi gue sih lebih bilang ini sebagai referensi kita aja, karena model pintu di Tatooine tuh kayaknya banyak ya, nggak ada yang elektrik, ada yang kosong aja. Tapi ini gue ambil dari referensi teman-teman yang maker di Tokopedia, di marketplace, atau di filmnya tersendiri. Kira-kira gue bikin seperti ini. Ini panas, hati-hati kalau kalian belum ahli, harus hati-hati. Nah kira-kira seperti ini bagian belakangnya. Ini kan nggak akan kita liatin, tapi yang kita lihatkan ini adalah bagian ininya. Mungkin belakangnya nanti kita pasang kayak papan atau kayak kardus lah ya, biar nggak terlalu meletoy gitu. Kira-kira seperti ini. Nah berikutnya adalah gue mau bikin semacam garis gitu. Kalau kalian perhatikan lagi, sekali lagi di Tatooine itu di tiap rumahnya itu ada kayak garis gitu di dindingnya. Ini gue pakai namanya styrofoam cutter. Dia ada berbagai variasi sebenarnya. Salah satunya ini besi panas, jadi bisa membuat garis panjang seperti ini. Sebenarnya kalian perlu memastikan dengan membuat garis ya. Kalau gue kayaknya agak barbar, nggak dibuat garisnya dulu tapi langsung dipotong. Mungkin akan ada miringnya dikit. Nah nanti setelah penggarisan ini selesai, berikutnya adalah teknik pengecatan. Nah untuk pengecatan ini, karena dari styrofoam kalian nggak bisa langsung spray pakai pilox ya. Kalau lebih baik kalian kalau punya cat tembok gitu bisa dipakai. Biasanya gue pakai base color dulu, kayak warna silver gitu, abu-abu. Buat base colornya. Kalau sudah dikasih base color itu baru kalian bisa spray yang mau spray ya. Kalau misalnya tetap mau pakai cat kuas biasa bisa, tapi bahannya yang bagus, kalau bisa yang tebal, bukan cat untuk menggambar di buku gambar. Oke. Kayaknya udah beres. Sekarang kita cat kuas dengan warna dasar abu-abu ya. Kita cat di luar. Oke, ini adalah hasil dengan cat dasar abu-abu. Ini base color. Jadi setelah ini mungkin kalian bisa spray, tapi jangan terlalu dekat kalau mau pakai pilok ya. Tuh gue nemuin warna yang cocok buat ini, yaitu Pilox cream color. Dan ini adalah hasilnya. Dan setelah ini adalah yang perlu dilakukan adalah base-nya ya, bawahnya. Nanti yang serbuk kayu lembaran itu akan gue cat dengan warna yang sama agar warnanya agak mirip dengan dinding dari Tatooine ala gue ini.
Oke. Dan sekalian gue liatin dengan figur Super 12. Baik, ini adalah figur The Mandalorian Hasbro dan Mafex Stormtrooper Super 12. Jadi kalau kelihatan kayak gini katanya udah oke ya, udah kebentuk. Jadi buat dipajang sebenarnya menurut gue udah oke. Jadi nggak yang kosong aja gitu lemari ditaruh mainan. Ini mungkin akan membantu estetika kalian naruh figur sih ya. At least nggak terlalu kosong gitu ya. Kayaknya kalau majang figur dibantu di support dengan background yang mumpuni itu kayaknya menurut gue sih lebih oke. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue share. Mudah-mudahan bisa memberikan kalian motivasi untuk membuat mungkin yang lebih bagus lagi dari ini. Terima kasih sudah mampir di channel gue. Thank you for watching. Bye bye. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it, yeah.